Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nafarin. Saya mengikuti program Inner Game Life Coach dan ini tugas dalam membuat video tentang inner game. Izinkan saya berbagi materi tentang menata ruang batin. Apa pentingnya menata ruang batin bagi kita? Banyak orang yang stres, banyak orang yang sedih, banyak orang yang putus asa, bahkan bunuh diri karena tidak bisa menata ruang batinnya. Untuk itu, menata ruang batin ini sangat penting untuk menata kehidupan kita. Banyak orang yang juga ingin merubah hasil, merubah perilaku, namun dia lupa merubah ruang batinnya, merubah perasaan, merubah pikirannya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di dalam diri kita sangat mempengaruhi apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi ruang batin yang kita kelola dengan baik akan merubah respon yang kita berikan kepada setiap kejadian yang terjadi di hidup kita, sehingga merubah hasil-hasil yang akan datang kepada kita. Ada seorang ayah yang memiliki anak kembar. Yang satu sang ayah seorang pemabuk, sehingga ketika dewasa sang anak yang satu jadi pemabuk mengikuti sang ayah, namun yang satu menjadi dokter. Dia merespon dengan baik. Dia tidak ingin mengikuti sang ayah yang pemabuk. Dia memberikan respon yang berbeda, yang baik. Nah, jadi respon itu adalah hasil dari kita menata ruang batin. Menata ruang batin ini adalah suatu keterampilan yang sangat penting, namun juga harus kita pelajari ilmunya agar bisa mempraktekkannya. Ada kisah lagi, dua kisah yang berbeda. Suatu pagi, sang ayah ingin berangkat kerja, siap dengan pakaian kerjanya yang sudah rapi. Dia sarapan dan minta dibuatkan kopi kepada sang istri. Namun ketika dia hendak meminum kopi tersebut, sang anak yang ingin menyentuh kopi di hadapan sang ayah tidak sengaja menumpahkan kopi tersebut sehingga membasahi baju kerja sang ayah. Seketika itu juga sang ayah bereaksi marah-marah kepada sang anak, sehingga dia juga memarahi sang istri. Oleh sebab itu sang anak pun sedih. Sang anak tidak melanjutkan makannya, tidak menghabiskan makannya. Dia langsung berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Sang istri sedih di rumah, sehingga dia malas-malasan bekerja mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sang ayah pun sambil menggerutu, dia ganti baju dan cepat-cepat dia bilang kepada istrinya bahwa akan presentasi pekerjaan hari ini. Langsung dia berangkat. Namun ketika di pertengahan jalan sudah hampir sampai di kantor, sang ayah baru sadar karena tergesa-gesa, karena marah-marah, dia lupa membawa laptopnya, membawa flash disknya, sehingga dia pun bingung apa yang akan dipresentasikan hari ini, sehingga kacaulah semua. Proyeknya gagal hari itu. Berbeda dengan cerita kedua, namun dengan kisah yang sama, yaitu ketika sang ayah suatu pagi hendak pergi bekerja, dia sarapan, dia minta buatkan kopi kepada sang istri. Ketika dia sarapan, sang anak juga menumpahkan kopi sehingga membasahi bajunya dan pakaian kerjanya. Namun dia merespon dengan respon yang baik, dengan respon yang positif. Dia tarik napasnya, kemudian dia bilang pada anaknya, "Nak,
hati-hati ya, lain kali jangan tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga sang anak pun melanjutkan sarapannya, dia tidak marah-marah. Sang anak pamit dengan baik, dengan semangat. Sang anak pun bahagia, sang ayah pun karena dengan tenang merespon dengan baik, sehingga dia bisa tidak kacau harinya pada hari itu. Dia bisa presentasi dengan baik, dia tidak kelupaan membawa laptopnya. Istrinya pun tidak bersedih hati pada hari itu, sehingga dia hari itu mendapatkan proyek yang dia idam-idamkan. Nah, dalam dua cerita tersebut dengan kejadian yang sama namun dengan respon yang berbeda, sangat mempengaruhi hasil yang akan terjadi dalam hidup mereka. Nah, jadi kadang-kadang kita itu banyak memberikan respon yang negatif sehingga banyak mempengaruhi hasil-hasil yang terjadi kepada kita. Nah, saya akan bagikan 7 kaidah tentang menata ruang batin, yaitu kaidah tentang menata pikiran, menata perasaan sehingga merubah perilaku dan hasil yang terjadi. Kaidah yang pertama yaitu kita diberikan Allah kemampuan untuk memilih pikiran, memilih perasaan sehingga berubah ke perilaku atau tindakan atau ucapan yang kita berikan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtiar. Jadi banyak orang yang menyalahkan kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya yang merubah perasaannya menjadi negatif, padahal setiap kejadian itu tidak berpengaruh langsung ke perasaannya. Jadi setiap kejadian itu masuk ke pikiran sehingga berpengaruh ke perasaan, berpengaruh ke tindakan. Nah, jadi pikiran ini kitalah yang memilih pikiran yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, kaidah nomor 2 yaitu kejadian yang terjadi tidak sama dengan pikiran kita. Nah, jadi kejadian yang terjadi itu adalah netral. Dia mempengaruhi perasaan kita, namun pikiranlah kita yang bisa memegang kendali atas perasaan kita, atas tindakan kita, atas ucapan kita. Kaidah nomor 3 yaitu kita tidak bisa merubah kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi ke dalam hidup kita. Nah, namun masuk kaidah keempat yaitu untuk merubah hasil-hasil yang akan terjadi, maka kita perlu merubah respon, merubah perilaku, merubah perasaan, dan merubah pikiran, sehingga akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang akan kita dapatkan. Kaidah nomor 5 yaitu untuk dapat merubah pikiran, untuk dapat merubah perasaan dan tindakan, maka kita perlu sadar dulu. Kita perlu sadar bahwa pikiran kita itu salah, bahwa perasaan kita itu ada yang salah. Nah, maka kesadaran inilah yang perlu kita miliki. Kaidah yang nomor 6 yaitu walaupun kita merubah hasil-hasil yang terjadi ke dalam hidup kita, namun kita tidak sepenuhnya dapat memilih, dapat merubah hasil-hasil yang terjadi, karena apapun yang terjadi itu adalah di dalam kuasa Allah. Dalam kuasa Allah. Untuk itu, maka ini berhubungan dengan kaidah yang paling penting, yaitu kaidah nomor 7, yaitu kaidah bahwa untuk
dapat menatap pikiran, perasaan, dan tindakan, maka kita perlu minta tolong kepada Sang Pemilik hati yang membolak-balikan hati, yaitu Allah. Nah, itulah yang paling penting. Untuk itu perlu kita menyadari pikiran kita, menyadari perasaan kita, menyadari tindakan kita. Kesadaranlah yang penting, dan itu semua adalah hidayah dari Allah. Untuk itu maka kita perlu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta tolong, dan banyak-banyak mengaku kepada Allah bahwa kita manusia yang terbatas. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.